Ya, Wakaf memang sekarang ini lagi jadi topik yang lagi lumayan dari Kementerian Agama. Makanya kita ada slogan Indonesia berwakaf. Provinsi Lampung menjadi nomor 3 se-Indonesia ya. Wakaf calon pengantin untuk tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat, tolong segera didaftarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, selamat datang di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi. Talkshow kali ini merupakan program penerangan agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kali ini bersama saya Ardi Hussein dan narasumber yang telah hadir juga dalam podcast kita kali ini adalah Ketua BWI Provinsi Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Heri Sulianto MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya, Alhamdulillah. Nih cerah banget wajahnya hari ini Bapak. Baik, nih kali ini kita membahas temanya tentang pemberdayaan aset wakaf untuk kemaslahatan umat di Provinsi Lampung. Mulai dari problematika, peluang, dan tantangannya nih Pak. Iya, insya Allah. Wah, luar biasa. Ini kira-kira apa nih yang melatar belakangi kita akan membahas masalah ini Pak? Kita bicara dulu tentang wakaf ya. Oh, tentang wakaf boleh Pak. Kita mungkin dari pengertian wakaf sendiri ya. Iya, boleh. Wakaf sendiri. Jadi wakaf itu dibentuk atas amanat undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI di sini sudah dijelaskan bahwa untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan yang ada di Indonesia. Itu tujuannya. Jadi undang-undangnya ini udah lumayan cukup lama ya, 2004. Lama ya Pak? 2004, tapi mulai ada pelaksanaannya itu 2007. Jadi sempat ada waktu jeda 3 tahun. Nah, ini mengenai undang-undang wakaf. Ya, Wakaf memang sekarang ini lagi jadi topik yang lagi lumayan dari Kementerian Agama. Makanya kita ada slogan Indonesia berwakaf. Wah, oke. Makanya dikeluarkan slogan itu ya, karena memang ini lagi jadi gencar-gencarnya dipromosikan atau diobrolin banyak orang nih. Bener. Jadi barusan mengikuti arahan dari Kementerian juga seperti itu. Dari jam 8 ada dari Pak Direktur juga memberikan mengenai masalah wakaf di Lampung. Nah, ini bagaimana sesuai judul yang disampaikan tadi, ini ya tugas berat daripada BWI Provinsi Lampung. Ini berat nih tugasnya Pak? Oh, berat sekali. Karena BWI ini kan nggak ditunjang dengan pendanaan. Jadi ini istilahnya kerja umat bakri, benar, untuk kemaslahatan umat ya. Oke, baik. Ini kerja yang luar biasa, berat, namun harus ikhlas nih. Iya, harus ikhlas betul ini. Iya. Oke, harus dengan hati juga ya Pak pasti. Kenapa? Dengan hati nih, dengan sepenuh hati nih mau melakukan pekerjaan ini ya. Kebetulan saya kan udah masuk periode yang kedua ya. Jadi periode pertama udah saya lewatin dan alhamdulillah Provinsi Lampung menjadi nomor 3 se-Indonesia ya. Kita apresiasi dulu ini ya. Alhamdulillah. Nomor 3 se-Indonesia untuk kategori terbaik. Jadi waktu saya menerima estafet kepengurusan itu, Lampung itu baru nomor 32 dari 34 provinsi. Wow, mengalami peningkatan yang sangat drastis dong. Karena kami bersyukur alhamdulillah dari Kementerian Agama, terutama dari Pak Kanwil, itu sangat backup sekali. Apa yang harus kita benahin supaya BWI Provinsi Lampung ini bagus, bisa menyamai. Selama ini kan hanya diambil
juaranya itu kalau nggak Aceh, Riau, Padang. Nah ini setelah saya coba pelajari apa sih kiat-kiat mereka kok bisa juara terus ini kenapa gitu loh. Apa yang harus dibenahi di Provinsi Lampung. Nah, setelah saya tahu kiat-kiatnya ini yang harus dibenahi itu, akhirnya saya ngadep ke Pak Kanwil. Pak Kanwil, saya kayaknya harus melakukan apa ya, gerakan-gebrakan yang luar biasa ini kalau mau ngangkat masalah wakaf di Provinsi Lampung. Alhamdulillah beliau backup. Apa yang saya minta beliau fasilitasi. Habis itu lingkungan yang perlu pembenahan ini beliau juga sangat mendukung sekali ya. Iya. Karena memang ternyata ada semangat itu dan didukung ya Pak ya. Iya. Akhirnya dari peringkat 32 ke peringkat 3. Iya. Ini jauh banget lompatannya itu. Oh, makanya sekarang terus terang aja, saya dulunya nggak punya kantor ya BBI ya. BBI kantornya di Dompleng di Kanwil. Setelah saya bisa ranking 3, saya malu loh. Masa BBI bisa juara 3 nasional seluruh Indonesia, nggak punya kantor kan gitu. Nah sekarang alhamdulillah dari BBI Provinsi Banten, dari Sumatera Barat sendiri udah silaturahmi ke sini, mereka saling ya tukar pendapat lah, saling cari kok bisa sih Lampung kayak gini, itu akhirnya kita jelaskan, kita ketok tular sama mereka, ini loh yang perlu Anda benahin manakala kamu BBI Anda kepingin bagus. Wih, mantap. Dan untuk kedatangan tamu-tamu pun jadinya akhirnya kalau udah ada kantor kan enak ya. Iya, kita nggak malu lah. Kita juara 3 tapi nggak punya kantor kan lucu. Iya. Akhirnya banyak nih ya udah yang berkunjung. Terus itu belajar nih pastinya nih ya. Ya jelas belajar. Ya kalau studi tiru lah. Istilahnya sekarang kan studi tiru. Contoh ya, studi banding, studi tiru malah ya. Ini mana mau ditiru? Ya kan sekarang udah nggak ada lagi studi banding kan. Studi tiru. Oke, ini berarti yang harus kita tahu adalah apa yang Bapak lakukan kiat-kiatnya. Tadi kan disebutkan ada kiat-kiat yang dilakukan, tapi kita mau tahu lah Pak kiat-kiatnya dari peringkat 32 ke peringkat 3. Banyak ya yang artinya kan. Kita dulunya apa sih ya ini yang ada dia. Akhirnya kita meluncurkan pertama pembenahan dulu ke dalam ya. Kita tata dulu nasir ini. Nasir ini kan yang mengelola benda-benda wakaf kan nasir namanya. Nah ini kita anukan, kita upgrade dulu, kita berikan pelatihan dulu ke pusat kan mereka. Setelah mereka mendapatkan pelatihan dan sebagainya, akhirnya adalah yang menangani ini, artinya nasir-nasir ini pada paham semuanya ya. Kan sekarang ini kan sulit saya mau mendata nasir selampung ini kan payah kan. Payah anunya. Setelah nasir ini kita benahin, setelah itu meluncurkan program ini tadi yang dibahas oleh Pak Direktur kan, masalah wakaf uang. Wakaf uang langsung kita launching pada saat itu. Dia di Forkopimda Provinsi, kita lakukan di kantor gubernur, dilakukan di Kanwil, wakaf uang. Setelah itu ada lagi yang sekarang menjadi contoh BWI seluruh Indonesia, yaitu wakaf calon pengantin. Nah ini saya pernah dengar nih wakaf calon pengantin nih. Jadi wakaf calon pengantin yang nomor 1 yang launching ini adalah Sumatera Barat. Lampung nomor 2. Tapi kenyataannya hasil yang dihimpun, dana yang dihimpun, artinya wakaf dari calon pengantin ini justru sekarang lebih besar Lampung daripada Sumatera Barat. Luar biasa. Ini kan apa? Bantuan dari apa? Dari Kemenang Kabupaten Kota, dari KUA sebanyak 225 KUA se-Provinsi Lampung. Mereka lah yang berjasa. Artinya setiap ada calon pengantin kita sosialisasikan mengenai program daripada BWI lah. Maka pengantin ini nggak ditentukan kok 1.000 aja boleh. Nggak ada nominalnya. Monggo Anda mau jadi pengantin
supaya nanti tambah berkah, tambah apa, tambah sayang suami Anda, silakan monggo aja, Anda mau wakaf berapa. Oke, luar biasa. Dan memang luar biasa ya, karena hasilnya pun melebihi malah Sumatera Barat yang pertama. Sumatera Barat kita udah 832 juta. Wow, alhamdulillah ya. Dalam 1 tahun. Luar biasa. Ini masih dari ini apa? Kalau kita lihat jumlah pengantin yang ada di Provinsi Lampung dalam 1 tahun, ini masih jauh dari harapan kita. Oh, justru masih jauh dari harapan atau targetnya ya? Nah, sekarang kita berpikirnya begini, jumlah masyarakat Lampung itu sekitar, taruhlah kita anggap 9 juta. Kalau 1% aja yang nikah, udah berapa? Ya, berarti 900.000. Habis itu kalau lah dia misalkan wakafin 10.000 apa selawe apa 50 apa lebih berapa Iya. Cuma kan di sini tidak ada targetnya, kita tidak menentukan sukarela. Betul. Oke. Berarti tadi kiat-kiatnya yang pertama menata para nasir. Iya. Terus apa lagi nih Pak kiatnya? Udah itu nasir. Para nasirnya justru memang itulah ujung tombaknya ya. Nasir ini mengelola aset-aset wakaf kan mereka. Kalau yang punya wakaf, misalkan ini ada wakaf tanah yang bisa diberdayakan apa? Kan bisa, banyak manfaatnya dan sebagainya. Malah kita sosialisasi ke daerah-daerah pesisir barat. Bukan banyak tanah di pinggir pantai nggak ada pemiliknya kan? Betul. Ada pemiliknya, tapi kan nggak digarap gitu. Makanya saya menganukan kayak risma yang ada di sana. Kalau dikerahkan juga ya rismanya pun. Kalau nuwun dulu lah sama pemilik. Iya betul. Kalau nuwun boleh nggak ini kami akan buat kayak gini. Ini untuk kemaslahatan umat gitu. Bukan untuk pribadi loh ya. Keselamatan umat. Kenapa enggak gitu loh? Ini kita memberikan wawasan kepada kawan-kawan BWI di kabupaten yang memang daerahnya itu ada potensi untuk dikembangkan. Gitu. Oh oke, luar biasa ya. Jadi memang ketika ada potensi, nah itu dia ya. Ini berapa nasir yang memang tersebar di Provinsi Lampung? Kenapa? Jumlah nasir yang tersebar di Provinsi Lampung. Jumlahnya saya belum punya data yang konkret. Karena memang tadi banyak juga ya, memang belum data. Nggak bisa, karena ini BWI kabupaten kota ini belum sepenuhnya terbentuk. Yang selama ini kan memang nggak ada dana deh. Betul. Ini nggak ada dana 1 perak pun. Dan ini betul-betul kerja bakti, kerja ikhlas untuk tabungan di akhirat. Masya Allah. Kan itu. Sekarang siapa kira-kira orang yang mau jadi pengurus BWI dengan kriteria yang seperti itu gitu loh. Ya ini kita nggak bisa maksa mereka jadi ini enggak, ini betul-betul panggilan hati loh. Iya. Jadi pengurus BWI ini. Nah itu dia, karena memang hatinya sudah terpanggil lah akhirnya ya. Pak Heri nih ada sebagai Ketua BWI Provinsi Lampung ya. Oke, itu tadi kita ngomongin tentang apa itu wakaf sendiri begitu ya. Dan tadi juga 2004 yang penerapannya ternyata 2007 begitu ya. Ini itu yang menjadi dasar hukumnya. Iya, payung hukumnya itu undang-undang dari wakaf itu sendiri. Oke, baik. Nah ini kita pengen tahu juga tujuannya nih untuk ada tentang wakaf ini sendiri. Mungkin bisa dijelaskan juga untuk seluruh para penonton dari podcast kita di hari ini, apa yang menjadi tujuan dari wakaf, terutama juga badan wakaf ini. Sekarang saya akan bicara dulu mengenai tugas dan wewenang daripada BWI ya. Oke, boleh. Tugas dan wewenang ya. Yang pertama adalah membina nasir, apa yang tadi udah saya utarakan ya, membina nasir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Jadi sekarang ada wakaf, misalkan adik sekarang mau wakafkan tanahnya, gitu kan. Habis itu nanti ada lagi, kita ini mau kita tukar lagi gitu. Tapi secara ekonomi, secara nilai nominal harga tanah itu tadi, ya bila menguntungkan bisa ini. Bisa.
Jadi kita memberikan rekomendasi untuk persetujuan penukaran ini. Oke. Bisa itu. Terus memberhentikan dan mengangkat Nasir. Nasir ini dulunya 5 tahun. Ada periodenya ya. Tapi sekarang di undang-undang yang baru itu, regulasi yang baru itu enggak ada batasan 5 tahun. Asalkan mereka masih mampu dan tidak diusulkan untuk diganti. Oke, itu dari wewenang BWI sendiri. Iya, di sini itu Nasir ini kan ada, kalau misalkan Nasir dari kabupaten kota bisa mereka yang ngangkat dari kabupaten BWI kabupaten dan sebagainya. Tapi rata-rata mereka karena di kabupaten kota ini belum ada pengurus BWI-nya, dia langsung ke provinsi, bisa juga gitu. Kalau di BWI ini ada hierarkisnya, dari kabupaten kota ke provinsi ke pusat. Jadi kalau hierarkisnya itu, kalau provinsi yang mengelantik adalah pusat, BWI pusat. Kalau kabupaten kota yang ngelantik adalah provinsi. Nah ini beda ya. Kalau Basnas kan sendiri-sendiri beda. Nah itu. Yaitu terus selanjutnya yaitu memberikan persetujuan atas izin perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Terus memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan. Jadi ini sifatnya ini kami memberikan rekomendasi dan saran kepada Pak Kakang Wil. Kalau mau membuat masalah program wakaf itu, kita memberikan, kita selalu diajak bicara oleh beliau. Jadi banyak betul sebetulnya ini tugas dan wewenang. Kita jauh wakaf BWI itu banyak betul memang makanya kadang-kadang sekarang ini semakin banyak yang ditangani, semakin banyak pula. Kebetulan BWI Provinsi Lampung ini menggunakan struktur yang minimal, Dek. Oke. Jadi 11 orang aja. Hanya 11 saat ini struktur organisasinya. Ya, seperti itu. Minimal, paling minim, paling kecil. Apa saja di 11 ini, apa aja terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendara, humas, kepala bidang pembinaan dan sebagainya. Ada 11. Hanya 11 bidang antara ketua sampai susun yang paling bawah. Tapi kan saya kenapa itu, karena belum tentu kita membuat nanti struktur yang besar karena tidak ada apa-apanya gitu. Mau nggak orang itu mau kerja kayak gini? Nah itu pertimbangan saya. Pertama itu pertimbangan saya itu, gitu loh. Nyoba. Jadi saya tawarkan sebelum kita susun pengurus ini, saya tawarkan BWI ini seperti ini loh, Pak. Betul. Bapak jangan punya gambaran yang macam-macam tentang BWI. BWI ini seperti ini. Kalau Bapak ikhlas, Bapak mau untuk tabungan nanti di akhir hayat kita, nah monggo masuk sini pas gitu. Makanya saya nggak mau yang struktur yang besar, yang kecil. 2 periode tetap saya menggunakan yang kecil. Nah, kebetulan Pak Kanwil karena semakin beban kerjanya BWI semakin berat, dibantu oleh Pak Kanwil itu 6 orang tenaga P3K. Jadi 11 ditambah petugas P3K yang diperbantukan. Jadi 6 ini gantian shiftnya 2 hari, Senin Selasa, habis itu Rabu Kamis, Kamis ya, Jumat sampai Jumat, nah gitu aja. Jadi mereka membantu. Karena saya ini bendara saya ini ngelola 225 rekening KUA seprovinsi Lampung. Habis itu 18 man seprovinsi Lampung, belum yang wakaf melalui Bank Muamalah sama BSI. Jadi kerjanya dari bendara ini pusing tiap hari kan, datang ke bank sini untuk melihat berapa uang yang masuk dari masing-masing rekening ini. Dan ini selalu kita tampilkan, dalam 1 minggu kita langsung tampilkan berapa dari transparansi itu. Nggak bisa enggak.
lupa saya jelasin bahwa uang BWI itu tidak boleh berkurang 1 rupiah pun. Oke, betul. Baik. Itu yang membuat kita kerja itu tenang, nggak bisa. Jadi kita betul-betul lillahi ta'ala kok ini. Makanya saya tadi waktu ada pembekalan dari pusat, dari kementerian, saya ngomong dengan KUA, dengan semuanya, sama kemana kabupaten kota. Jangan ada dusta di antara kita. Uang ini saya tidak megang sama sekali. Saya hanya tahu dari laporan dari bank bahwa uang yang udah masuk sekian dari wakaf calon pengantin. Jadi bapak-bapak jangan sekali-kali menuduh daripada pengurus BWI. BWI itu tidak tahu, Pak. Saya tahunya laporan dan cita-cita saya kalau nanti ada dana, ada donatur apa, saya ingin punya video truk, tak taruh di tubuh gajah. Jadi setiap hari masyarakat bisa melihat itu ya? Iya. Jadi bapak, setiap masyarakat Lampung lewat di sana membaca, itu kan detail dari 15 kabupaten kota, masing-masing kecamatan ada semuanya. Bapak dia pembacaannya, benar nggak? Nah, ya, datanya selalu ada. Iya. Benar-benar sangat transparan. Ya karena apa? Karena nggak 1 rupiah pun nggak boleh berkurang kok. Iya betul. Nggak bisa dianukan. Dan agar juga kerja ikhlas ini pun jadi tetap berjalan dengan baik ya. Iya lah. Kita ngambil aja nggak bisa. Iya, udah kerja ikhlas terus kalau misalkan ada pikiran-pikiran negatif dari masyarakat ya tidak baik lagi, jadi tidak bagus ya. Jadi kita nggak kepikiran lagi dari awal udah aturan mainnya seperti itu. Jadi hukumnya haram kalau kita sampai ngambil uang wakaf itu. Itu. Oke, baik. Ini BWI sudah di periode kedua. Kepemimpinan periode kedua. Berarti berapa tahun ini sudah? 3 tahun. Ini tahun ketiga. Dan enggak, periodenya itu 3 tahun. Oke, satu periode 3 tahun. Saya kemarin itu diangkat tahun 2022. Terus 2025 habis. 2025 kan, ini kan sistemnya kan ada 5 suara ya, Dek, ya, yang punya hak suara untuk memilih ketua BWI. Jadi dari pemerintah provinsi melalui Kapakesra dengan asisten 1. Habis itu dari akademisi. Habis itu dari masyarakat umum. Satunya lagi dari Kemenak provinsi. Inilah yang menentukan, mereka yang punya hak veto. Siapa yang mau dijadiin itu. Nah, gitu. Nah, pada saat itu karena saya bisa menorehkan prestasi sebagai juara 3 nasional. Saya sebetulnya udah mundur ya, udah capek, tapi udah dari ASN udah pensiun, terus tak pikir saya mau istirahat aja lah, menikmati masa pensiun gitu ya. Makanya sama Pak Kanwil nggak bisa, katanya nggak bisa. Anda harus oke, Pak, saya akan memberikan pondasi yang bagus untuk BWI. Mudah-mudahan nanti selepas saya jadi ketua BWI, monggo periode berikutnya biar mereka tinggal melanjutin aja. Nah, itu. Ini nanti sampai 2027 periode saya habis. Oke. Jadi 2022 sampai 2027 nanti? Iya kan, 2 periode deh. Iya, 2 periode Bapak berjalan ya. Luar biasa nih ya, akhirnya dipercaya itu ya. Alhamdulillah. Oke, karena prestasi itu tadi. Alhamdulillah ya. Tapi tetap harus kerja ikhlas itu tadi, Pak. Dan tetap disupport dengan tim-tim dong pastinya, tim-tim yang terbaik. Di kita paling enak deh, kita paling enak. Kalau misalkan kita nggak bisa hadiri di tempat ini gitu, saya bisa delegasikan, wakil ketua yang berangkat. Kalau saya lihat itu doktornya ada 6 yang punya titel dokter di BWI ini, di kepengurusan 11 orang ini. Jadi kalau yang S2 itu ada nggak kehitung ya. Dari 11 itu yang punya titel dokter ada udah 6. Jadi rasa toleransinya tinggi sekali. Luar biasa. Tak bisa. Oke, 11 walaupun memang ramping sekali organisasi ini, tapi semua bergerak bersama. Iyalah. Dengan visi-misi yang sama dong pasti. Iya. Kita pokoknya kerja ikhlas saja.
Oke, visi misi kali ini gimana nih BWI sendiri visi misinya? Tetap berjalan dengan baik. Ya, yang jelas visi misi kita kan kita buat program dulu ya. Iya. Kita program kita tayangkan di hadapan pengurus bahwa kita ke depan harus melakukan ini. Nah, bagaimana saran dari kawan-kawan semuanya? Nah, gitu kan. Akhirnya mereka juga coba memilah-milah. Oh, ini yang bisa Pak Heri. Oh, ini yang perlu kerja keras. Oh, ini yang kayak gini. Nah, ini nanti kesepakatan daripada orang 11 ini. Kira-kira mampu nggak kita jalankan seperti ini, program kita seperti ini? Ya kalau kita mampu, ya inilah program prioritas kita di dalam periode kepengurusan kita. Nah itu. Nah sekarang ini syukur alhamdulillah hanya Lampung dan Sumatera Barat dana wakaf itu nggak masuk ke pusat. Kenapa ini? Ya kita perjuangkan deh. Kita perjuangkan. Ya. Kita perjuangkan. Maksud saya, kenapa dengan kawan-kawan bersikeras kayak gitu, kita meyakinkan kepada pusat. Ini uang dari Lampung loh Pak. Iya. Iya kan? Ini uang dari Lampung. Kalau udah masuk ke Jakarta kan bingung kita Pak. Uangnya orang banyak. Nah ini maksud saya, nanti uang yang terkumpul dari Provinsi Lampung ini kita kembalikan lagi pemberdayaan itu nanti ke Lampung juga gitu. Kembali ke Lampung. Akhirnya Lampung Sumatera Barat ikut kita gitu. Jadi se-Indonesia hanya Lampung dengan Sumatera Barat. Yang artinya bisa meyakinkan BWI pusat. Iya. Itu. Bahwa memang kita bisa mengelolanya. Bisa. Seperti itu, gitu ya. Apa sih susahnya? Nah. Di BWI ini deh, dana ini penggunaannya kalau mau kita salurkan cara pemberdayaan itu harus ada penjaminnya deh. Nggak bisa lepas gitu aja. Kalau sampai macet, orang itulah yang penjaminnya itulah yang harus mengembalikan sesuai dana yang digunakan. Itu makanya nggak boleh kurang Rp1 pun. Iya dong. Harus ini ya, ketika minjem tanggung jawabnya itu di situ ya. Baik. Oke, ini kita sudah ngobrolin tentang BWI, bagaimana organisasinya seperti itu. Nanti kita ngomongin tentang BWI lagi, bagaimana tentang yang lain-lainnya. Ini mungkin seluruh penonton kita juga pengen tahu mulai dari pengertian wakaf itu sendiri. Istilah tentang perwakafan. Nah, mungkin kita pengen tahu tentang wakaf dan istilah-istilah yang ada di sana gitu ya. Ada wakaf, tadi ada nazir tadi disebutkan juga gitu ya, ada wakif. Nah, ini kita pengen tahu nih apa arti dari istilah-istilah yang ada dalam dunia perwakafan begitu. Ya, jadi saya coba saya jelaskan di ini ya, di perwakafan ya. Iya. Jadi wakaf sendiri itu perbuatan hukum. Wakif itu pemilik yang akan mewakafkan. Oke. Wakif itu pemilik yang akan mewakafkan hartanya. Hartanya gitu ya. Itu memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya, atau untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu ini biasanya bisa, adik misalkan mau mewakafkan bunga deposito Anda. Ini saya wakafkan bunganya sampai dengan tahun ini, itu bisa. Oke, bisa. Berarti kalau misalkan tentang itu kan tadi bunga, misalkan uang ya, berarti dalam bentuk dana seperti itu. Kalau misalkan kayak biasanya kan yang paling terkenal di masyarakat adalah wakaf tanah begitu ya, wakaf tanah kuburan. Nah, ini juga boleh masa tahun seperti itu juga bisa. Kalau yang namanya wakaf kuburan tanah itu biasanya untuk selamanya. Selamanya ya, kalau tanah ya. Ini yang berjangka ini biasanya dalam bentuk deposito, itu. Oke. Gitu anunya. Ini yang pengertian daripada wakaf. Terus yang namanya wakif, pihak yang mewakafkan harta benda miliknya itu namanya wakif. Kalau nasir itu orang yang diserahin. Dititipkan. Bukan dititipkan, diserahkan. Kalau dititipkan kan nanti bisa diambil lagi. Ini enggak, langsung diserahkan kepada yang namanya nasir. Oke.
Diserahkan berarti nazir adalah penerima wakaf. Iya, penerima wakaf. Dia yang bertanggung jawab mengenai pengelolaan Dan lain-lain. Mau dikembangkan kayak mau diapakan, dia ini yang tuh. Terus ada ikrar wakaf. Akar wakaf ini didaftarkan di jadi dari wakif ke nasir ini didaftarkan kepada KUA nanti, ke Kementerian Agama lah. Nanti paling terdekat ya di KUA, bisa di Kemenak, bisa kabupaten untuk didaftarkan. Setelah udah didaftarkan ikram, ini nanti menjadi aset, ya kan? Nanti di kementerian, di pemerintah itu udah kelihatan ada anunya, bisa ada dicek. Oh ini. Setelah itu baru kalau belum disertifikatkan, ini segeralah disertifikatkan. Sekarang ini masalah di Lampung mulai timbul karena tanah itu sudah mempunyai nilai strategis, nilai ekonominya tinggi, tetapi sama nasir ini terlambat mensertifikatkan. Jadinya seperti apa ini masalahnya? Masalahnya ada kadang-kadang keluarganya mengambil kembali. Ini bukan yang memberikan, ini bukan wakif, tapi adalah keluarga dari si wakif, begitu ya, yang menuntut kembali. Ada juga, tapi yang banyak itu adalah keluarga dari makanya udah meninggal kan, anaknya, semuanya ini soalnya karena tidak jelas pada zaman dulu itu kan dia mewakafkan itu kan nggak jelas batasnya mana gitu kan. Ini terutama untuk masjid, untuk rumah-rumah ibadah. Di situ kadang-kadang kuburan aja masih jadi ini. Kalau kuburan ini karena apa? Nanti kalau ada tol ini di Lampung ini ya, banyak ini yang kejadian bahwa kuburan itu kena korban tol. Korban tol. Ini juga pihak pemerintah harus ganti ini. Mulai ganti biaya pemakaman kembali, penggantian tanahnya dan sebagainya, malah lebih rumit kalau ini. Nah inilah biasanya mereka itu kadang-kadang ya ikut nimbrung. Oke. Tapi ini di Lampung tadi kata Bapak lagi banyak ya keluarga dari wakif sendiri yang akhirnya menuntut kembali itu. Menuntut kembali. Tapi lama-lama mereka juga malu. Kita memberikan penyerahan, kita memberikan alihnya dari pihak wakifnya itu kasihan gitu loh. Niatnya mau nyari pahala kok menjadi ribut oleh keluarga. Gitu. Kasihan. Dia kan cari amal ibadah. Karena ini sampai loh, ini namanya wakaf ini pahala sampai kiamat nanti loh masalahnya. Iya. Gitu. Baik ya, oke. Dan ini semua sudah ditangani atau seperti apa nih? Sebagian udah selesai, sebagian masih ada juga yang belum selesai. Baik, sebagian sudah selesai dan ada. Berarti kalau sebagian ada yang belum selesai. Apa ini? Karena memang dia tetap bahasanya tetap ingin itu tanah kembali ke tangannya atau seperti apa? Ya, pada intinya mereka kadang-kadang minta supaya dia yang mengelola. Ngelola sendiri seperti itu. Ada, tapi ini kan nggak boleh deh, nggak boleh, karena ini sudah diserahkan, Artinya dia sudah tidak punya hak. Lalu demikian kadang-kadang ya namanya manusia kan, silo dengan kondisi yang dulunya mungkin nggak ada nilainya tanah itu. Dan dulu mungkin masih ada sisa-sisa uang dari itu kayak gitu rata-rata. Tapi kita selalu memberikan pembinaan, kita selalu komunikasi terus sama mereka, cobalah dipikir yang mengganggu logika lah. Kasihan arwah, artinya orang yang mewakafkan ini. Gitu. Lama-lama ya mudah-mudahan ya. Saya selama jadi pengurus PW ini pendekatannya seperti itu, pendekatan kekeluargaan dan sebagainya. Alhamdulillah udah ada beberapa lah yang udah selesai dan dia
menyadari bahwa apa yang dilakukan ini sebetulnya hanya karena emosi ya alasannya. Oke. Intinya bagaimana pendekatan kita ya. Ketika memang pendekatan itu pas, sesuai, pasti orang pun akan mengerti ya Pak ya. Ya, baik. Ya insya Allah semoga nanti ke depannya semua keluarga dari para wakif yang memang sudah mewakafkan harta-hartanya ini tidak ada lagi yang seperti ini ya Pak ya. Oke, baik. Nah, tapi akhirnya dari hal itu ya, ini bagaimana BWI sendiri akhirnya semua sudah disuratkan di seperti apa administrasinya biar tidak ada lagi terjadi hal seperti ini atau seperti apa? Jadi gini, pemerintah itu melalui BPN itu kan memberikan fasilitas untuk tanah-tanah wakaf ini kan biayanya gratis. Nah, seperti di Lampung ini sekitar hampir 600-an lah. Untuk Provinsi Lampung itu tanah wakaf yang akan digratiskan. Nah, kadang-kadang kawan-kawan di kabupaten kota ini kadang-kadang a priori dulu gitu loh. A priori dulu. Ya, masuk gratis, masa ini, masa itu, nah gitu. Pokoknya masalah dengan BPN, saya sering datang ke kabupaten kota. Malah saya target bersama tim itu, pengurus BWI provinsi, target kamu punya tanah wakaf berapa yang belum sertifikat? Oh sekian Pak. Oke, kalau sekian kita data semua dari 15 kabupaten kota, udah terdata, baru kita laporkan ke BPN. Ini Pak, ada tanah wakaf yang belum bersertifikat di Provinsi Lampung dari 15 kabupaten kota. Kira-kira jumlah sekian ini kuotanya pas nggak dengan target yang ditentukan oleh pusat? Nah gitu. Jadi kita itu di kepengurusan BWI itu ada dari perwakilan dari BPN. Tadi saya lupa. Apa itu? Hak vetonya itu BPN juga punya satu suara. BPN pun punya hak veto untuk menentukan siapa yang menjadi ketua. Itu BPN ada punya satu suara hak veto untuk itu. Oke. Baik ya, ini wakif nazir. Selanjutnya mawuf alaih apa ini? Kalau mawuf alaih sendiri, ini penerima manfaat benda wakaf. Penerima manfaatnya? Iya, penerima manfaat daripada benda wakaf. Itu namanya mawuf alaih. Berarti kalau misalkan tanah kuburan adalah warga-warga yang keluarganya dikubur di situ, begitu. Itu yang penerima manfaat yang disebut mauf alaih. Iya. Oke. Ayu. Ini seperti apa bacanya? Apa? Ayu. A-I-W. Oh, A-I-W. A-I-W. Akte Ikrar Wakaf. Akte Ikrar Wakaf. Ternyata ini adalah sebuah singkatan. Iya. Oke. Akte Ikrar Wakaf. Nah ini apa nih? Kita kan begitu adik terima dari wakif, itu kan ada didaftarkan, ada didaftarkan, langsung dibuat aktenya seperti itu. Didaftarkan ke KUA atau enggak ke Kemenang Kabupaten Kota. Nah, itu kan dibuat yang ikrar. Oke. Ikrar. Oke, baik. Bagaimana dengan LKS PWU? Iya, LKS PWU ini seperti apa? Ini kan singkatan semua di LKS PWU ini lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Oke. Di sini itu yang bank-bank yang punya syariah. Nah, kebetulan kalau BWI ini nyimpannya di Bank BSI dan Bank Muamalat. Di bank lain nggak bisa ya, kalau nggak punya bank syariahnya. Nah, gitu. Oke, baik. Makanya saya kepingin ini termasuk program daripada BWI ke depan. BPD Lampung ini kalau bisa loh, karena di Sumbar ada bank syariah BPD.
BPD punya bank syariahnya. Kenapa Bank BPD Lampung nggak punya bank syariahnya? Nah, ini jadi program kita ke depan. Jadi nanti bisa juga kita taruh di Bank BPD Syariah. Jadi lebih banyak nih. Iya, ya kalau misalkan nanti suatu saat ada program dari Pak Gubernur untuk ASN di bawah pemerintah Provinsi Lampung agar berwakaf gitu. Nah, mereka saya harapkan Lampung punya bank sendiri, ya kan, BPD kan. Kalau mereka punya BPD Syariah, kenapa nggak ke situ aja? Nah, jadi saya enak kontrolnya kan, kontrolnya. Oh, kalau wakaf dari aparat Provinsi Lampung melalui BPD Syariahnya, nah, gitu. Itu cita-cita ya. Ini lagi kita bahas bersama dengan kawan-kawan. Ayo kapan-kapan kita setelah agak longgar kita ngadep ke Direktur BPD, kita gedor dulu lah gimana caranya dia punya bank syariah. Oke, baik. Semoga ini ya. Jadi makin banyak mitra-mitra seperti itu. Oke, baik. Ini tadi yang menarik dalam pikiran saya adalah bahwa wakaf pun ini bisa berupa dana atau uang seperti itu ya. Nah, ini apa jadi yang membedakan wakaf, zakat dengan infak sedekah seperti itu? Iya, jadi kalau kita lihat perbedaan dari wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Pada dasarnya wakaf, zakat, infak, dan sedekah sama-sama merupakan suatu pemberian untuk mengharapkan pahala dan ridho dari Allah. Karena ini perbedaan dari sisi hukumnya. Ya, wakaf, infak, sedekah hukumnya adalah sunnah. Yang jumlah, waktu, dan penerimanya tidak ditentukan, fleksibel ya. Sedangkan zakat hukumnya wajib. Iya kan, 0,5%, ya. Yang jumlahnya, waktu dan penerimanya sudah ditentukan. Kalau zakat ini kan harus diberikan kepada mustahil, ya kan? Ada 8 golongan itu begitu ya. Itu aja yang bedakan aninya. Oke. Berarti yang membedakan hanyalah zakat itu kewajiban yang memang sudah ada takarannya sendiri, porsinya seperti itu, dan penerimanya pun sudah ditentukan siapa saja begitu. Sedangkan sifat dari wakaf, infak, dan sedekah itu sama-sama sunnah dan tidak ditentukan nominalnya. Oke. Dan apa yang diberikannya pun itu sama sebenarnya, bisa dalam bentuk uang, barang, sembako, ataupun ya kalau wakaf ini lebih ke aset-aset seperti itu ya. Makanya sekarang kita galakkan yang namanya wakaf uang itu. Iya. Sekarang mau kita rubah mindset di masyarakat ya. Di masyarakat ini tahunya kalau wakaf itu wakaf masjid. Iya ini wakaf makanya. Masjid, langgar, musola, habis itu kuburan. Nih. Ya memang kita mewakafkan tanah yang kita punya untuk menjadi tempat ibadah ya, akhirnya nilai ibadahnya berjalan karena digunakan oleh masyarakat banyak begitu ya. Sekarang kita rubah mindsetnya bahwa ada wakaf itu boleh dalam bentuk uang. Gitu. Oke, wakaf calon pengantin. Ini luar biasa di potensinya. Saya pikir ke depannya ini akan menjadi kebanggaan daripada BBI Provinsi Lampung. Ini tadi kan dikumpulkan 225 KUA se-Provinsi Lampung. Artinya, ini loh, kalau Anda nanti menjalankan daripada wakaf calon pengantin, kita nggak maksa kok deh. Iya. Nggak maksa. Kalau zaman saya dulu masih di Lampung Tengah, siapa yang nikah itu wajib bawa bibit nangka sama kelapa. Harus pengantin itu bawa nangka sama bibit nangka sama kelapa.
Iya, iya. Kenapa agar dikembangbiakan seperti itu? Ini Ya. kan suruh nanam. Iya, ditanam. Ya. Nanam di tempat dia. Tujuannya nangka untuk sayur ini untuk ini. Oh, ini suruh bawa tapi ditanam di rumah sendiri. Iya, gitu. Iya. Setelah itu baru kita terpikir, kenapa enggak sekarang? Kalau calon pengantin sekarang, nggak mungkin lah kita di gedung apa-apa bawa nangka, bawa ini kan, gengsi mungkin ya kan. Iya. Nah, sekarang kita coba, kita rubah bentuk wakafnya. Jangan bibit nangka sama bibit kelapa. Sekarang kita gantilah pakai nilai nominal terserah. Kita nggak nentuin pakai 1.000 aja boleh. Nggak ada masalah. Oke, nanti di mana uang-uang ini dikumpulkan yang dimanfaatkan untuk masyarakat Lampung sendiri, seperti itu. Sekarang ini 225 itu udah punya rekening masing-masing, Pak, dari BSI. Udah pakai Grace bisa, mau setor tunai bisa. Mudah kok, dipermudah gitu. Iya, karena memang sekarang serba mudah nih. Ada kris ya, semua tinggal alasannya kita nggak bawa uang cash udah bisa kris. Baik ya seperti itu ternyata perbedaan dari wakaf, zakat, infak dan sedekah sendiri ya. Oke, nah tadi kan kita udah ngomongin tentang bagaimana prestasi yang sudah ditorehkan dari peringkat 32 ke peringkat 3. Nah, terus juga tentang dunia perwakafan ini ternyata nggak mulus begitu saja perjalanannya begitu ya. Ada problematika yang hadir mungkin dalam perjalanan dunia perwakafan di Provinsi Lampung khususnya sendiri, yang tadi juga sudah disebutkan bahwa ada keluarga dari wakif yang menuntut untuk itu kembali ke tangan mereka yang mengelola sendiri seperti itu. Ada lagi kah problematika lainnya tentang perwakafan di Provinsi Lampung ini? Yang jelas masyarakat ini belum banyak, artinya belum paham betul. Kalau wakaf itu, kalau menurut saya loh ya, yang pribadi saya ini, itu sangat luar biasa gitu. Pahalanya itu luar biasa. Sampai kita nanti di akhirat luarnya itu. Habis itu mereka ini kan belum banyak yang ngerti bahwa wakaf uang itu bisa. Betul. Wakaf uang itu bisa. Mereka itu masih pakai konotasi wakaf itu ya tanah, masjid, kuburan itu. Betul. Nah, sekarang ini udah mulai kita anukan kepada masyarakat. Saya setiap diajak dari Kemenak provinsi turun ke kabupaten kota, saya selalu bicara bahwa sekarang itu BBI itu punya program yang namanya wakaf uang, wakaf calon pengantin. Oh, bisa apa, Pak? Loh, bisa sekarang. Sekarang wakaf itu bisa. Saya kemarin keliling-keliling di sekolah SD, di lingkungan tapi ya, di lingkungan sekolah yang di bawah naungan Kemenak provinsi. Itu senang betul anak kecil-kecil itu, masih anak SD itu kan. Wah, pakai HP berapa 500 perak. Jadi tak kumpulin itu cuma dapat berapa ya, 15.000 kali. Tapi anak SD. Anak SD. Gimana Pak caranya ini pakai GoPay bisa, pakai apa aja pokoknya yang punya itu. Oh ya Pak, boleh nggak Pak 100-200 perak? Boleh. Wah, senang kan ya. Oh, kayak gini caranya wakaf itu ya. Wah, gitu. Nah, inilah padahal tujuannya apa? Supaya anak ini udah mulai paham, gitu loh, udah ngerti. Belajar. Dari usia segini aja udah tahu. Nah ini, makanya sekarang yang namanya wakaf tunai ini, saya mulai sekarang ini dari 18 man yang ada di Provinsi Lampung. Ini di sekolah-sekolah pun ini ya. Wajib sekarang. Oh, man ini malah ya, karena memang mereka udah tumbuh akan dewasa seperti itu ya, sudah bisa. Udah masuk ini. Di bank muamalah dananya udah masuk tadi sekitar 20-an juta. Wow, alhamdulillah. Dari 18 sekolah loh, dari 18 man ya. Nanti setelah itu tak turunin lagi di tingkat SMP, turun lagi tingkat SD.
Tujuannya hanya bukan mau ngejar nominalnya ya, hanya mereka supaya tahu caranya beramal melalui wakaf itu seperti ini. Itu. Oke, belajar ya untuk mengenal apa itu wakaf ya dan menyisihkan harta mereka untuk wakaf. Iya, sangu ya. Kita sebutnya sangu mereka ya. Iya. Oke. Ya biasa sih, ya namanya sangunya begitu ya. Ya adanya berapa begitu untuk namanya siapa ya. Iya. Tapi alhamdulillah dari 18 man seprovinsi Lampung ini ya. Sudah ada 20 juta. Udah 20 juta berapa itu tadi laporan. Insya Allah luar biasa nih berarti ya, semangat ataupun antusias dari para siswa SMA sendiri ya. Oke, baik. Oke, ini tadi problematikanya begitu ya. Ada lagi yang di lapangannya selain tadi para keluarga wakif atau apa? Nggak ada nih Pak? Lancar-lancar alhamdulillah sampai saat ini. Sampai sekarang itu aja. Itu aja problematikanya. Itu. Ya, yang namanya kayak gitu kan wajar-wajar aja di sini. Oke. Tapi kalau untuk 11 organisasi yang ramping hanya 11 orang ini, itu amankah atau seperti apa nih? Ya, saya pikir kalau misalkan nggak aman ya nggak mungkin. Iya. Karena mereka itu dasar untuk menjadi pengurus BBI. Kemauan sendiri loh. Ya, itu maksudnya. Apakah perlu personil lain lagi yang ditambah atau cukup 11 ini atau seperti apa? Kalau saya pada dasarnya, kalau ada yang mau jadi pengurus BBI, nggak masalah. Karena BBI nggak ada fasilitas apa-apa. Iya. Kalau mau, ini kan hanya mau gitu ya. Ini ada dari Kemenak provinsi. Mana nggak ada. Bu, jadi mungkin bisa dihimbau kalau mau ya boleh gitu. Dengan senang hati kita akan nambah anggota gitu ya Pak. Ini benar-benar kalau saya bilangin kerja Umar Bakri. Baik. Oke, tadi kita sudah panjang lebar ngebahas tentang wakaf ini juga begitu ya. Dan ini kita sudah tahu ada akhirnya selain wakaf benda ataupun harta tanah seperti itu, ada juga wakaf uang ya sekarang. Nah, mungkin kita bisa lebih jelas pengen tahu nih jenis-jenis dari wakaf itu sendiri dan cara pendaftarannya. Ya kan, ini kita harus tahu juga bagaimana cara mendaftarkan agar hartanya bisa diwakafkan ini. Nah. Kalau untuk daftarin itu kan gampang bener saja. Kalau saya misalkan mau wakaf apa ini? Wakaf emas boleh, wakaf uang boleh. Iya, emas juga boleh wakafkan ya. Iya. Emas boleh dimakan. Nah, udah itu begitu wakifnya nyerahkan kepada Nasir, Nasir main ke KUA atau Kemenak Kabupaten Kota, udah terdaftar Anda. Barang yang Anda wakafkan itu udah terdaftar di dalam kantor pusat Kementerian Agama. Udah ada di situ. Nggak ada biaya-biaya apanya. Sederhana sekali kok. Kalau mau wakaf kok dadak dibuat repot. Dibuat simpel. Jadi datang sekarang wilayahnya di mana? Iya, oke. Anda wilayah saja Bandar Lampung. Bandar Lampung sebelah mana? Di kelurahan itu minta informasi ke KUA, Pak, untuk wilayah sini nasir-nasirnya siapa? Nanti kan ditunjukin nama nasir-nasirnya. Nah, adik tinggal pilih mana yang kira-kira menurut adik pas cocok. Anda percaya sama orang itu. Isi ini, ya udah. Anda serahin itu daftar ke KUA atau ke Kemenak Kabupaten Kota untuk didaftarkan barang Anda yang diwakafkan itu. Wakifnya ikut juga nggak nanti ketika proses harus bisa diwakilkan tapi dengan surat kuasa. Oke. Karena memang ini ngomongin tentang harta begitu ya. Jadi ketika sudah ketemu nasirnya, nasir nanti akan mengarahkan prosedur-prosedurnya seperti itu. Diajak nanti atau daftarkan kayak itu. AIW itu tadi, akta ikrar wakaf itu. Seperti itulah wakif itu nyampein, saya akan mewakafkan harta saya berupa apa.
kepada si nasir ini. Iya, intinya adalah mencari para nasir di sekitaran kita. Gampang. Gampang, mudah sekali seperti itu ya. Dan ya tadi sudah disebutkan bahwa ini cuma-cuma dong untuk mendaftarkan ini, begitu kan? Kita yang memberikan itu kan? Iya. Iya. Nggak ada biaya-biaya nggak ada. Nanti di data sudah masuk datanya, ini bisa diakseskah oleh siapapun? Bisa, bisa. Apa-apa saja yang melalui siwak itu, program siwak itu bisa dilihat. Oke. Dari siapa nak, aktifnya, nasirnya ada semua seperti itu ya. Barangnya apa, siapa yang mewakafkan, siapa yang menerima pada saat itu pun begitu ya. Oke. Dan untuk barang-barang ataupun aset-aset wakaf yang ada sampai saat ini pun masyarakat bisa tahu juga, misalkan tanah kuburan ini memang saat ini dimanfaatkan seperti ini, sudah berapa lama dimanfaatkan, itu pun bisakah masyarakat mengetahui itu? Bisa juga seperti itu. Nah sekarang ini programnya pada BPI Pusat itu yang diharuskan, artinya ditekankan kepada BPI Kabupaten, Kota, dan Provinsi untuk memberdayakan tanah-tanah yang belum digarap gitu lah, itu wakaf, tapi belum dianukan. Oke, istilah untuk barang-barang yang sudah diwakafkan, namun memang belum dikelola. Saya kemarin memberikan ke Lampung Tengah, kayak Masjid Bandar Jaya. Oke. Rumah gede kan, luas kan. Itu bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk apa, jualan ini, jualan itu, jualan. Bisa itu. Oke. Itu. Ya, halaman bisa. Dari masjidnya itu ya. Untuk kemaslahatan umat di situ bisa. Oke. Baik. Selama Pak Heri menjabat sebagai Ketua BWI Provinsi Lampung, ini seperti apa yang Bapak lihat antusias dari masyarakat terhadap wakaf? Kalau menurut saya beserta kawan-kawan pengurus BWI Provinsi Lampung, sekarang ini masyarakat udah mulai paham tentang wakaf ya. Tapi kita nggak boleh berpuas diri. Tugas kita masih banyak untuk mensosialisasikan mengenai wakaf, pentingnya wakaf. Nah, itu. Jadi setiap ada kesempatan, setiap ada peluang, jangan bosan-bosan lah ngomong masalah wakaf ini. Seperti itu ya. Jadi kapanpun disosialisasikan. Iya lah. Enggak apa sih, nggak capek, nggak ngomong wakaf apa. Oh ini lah wakaf anunya kayak gini. Oke, baik. Untuk realisasi sampai saat ini untuk program kerja seperti apa? Kalau sampai sekarang ini dari program kerja kita, baik dari wakaf uang, wakaf calon pengantin, habis itu wakaf dari anak-anak MAN, itu udah terkumpul 1, sekian miliar. Realisasi seperti itu ya. Tadi paparan dari Pak Erwinto selaku sekretaris, beliau sekarang bingung sekarang. Saya bingung. Posisinya di BWI jadi sekretaris, sekarang dia jadi kanwil. jadi saya sampai ngomong sama beliau, gimana nih Pak Erwin? Bapak, ya nggak enak lah, aku mau ngambilin Bapak, sekarang Bapak jadi kanwil. Apa-apa. Bukan kerja ikhlas, kata Erwin. Nah, kalau Bapak memang kayak gitu, ya monggo, bareng-bareng aja. Iya. Oke, luar biasa ya. Dan untuk pekerjaan yang membutuhkan keikhlasan yang luar biasa ini, ya. Dan di akhir acara kita pada hari ini Pak Heri ya, sebagai Ketua BWI Provinsi Lampung, ini kita pengen tahu bagaimana harapan dari Pak Heri sendiri kepada para nazir, para wakif, masyarakat, ahli waris, dan semua pemerintah, stakeholder, dan lain-lainnya. Silahkan, apa yang ingin disampaikan sebagai harapan ke depannya? Harapan saya
Yang pertama, saya akan minta bantuan kepada Pak Gubernur. Kepada Pak Gubernur, supaya ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung dihimbau untuk mewakafkan sebagian pendapatan dia. Dan di sini saya tidak akan meminta berapa nominalnya, monggo, silakan. Kita nggak menentukan nominalnya. Itu yang pertama kepada pemerintah. Karena untuk pegawai di lingkungan Kemenak Provinsi Lampung udah mulai, udah hampir 8 bulan ini kan, udah mulai wakaf tiap bulan mereka. Di Kanwil aja bisa, kenapa di provinsi enggak? Kan gitu. Saya akan bicara seperti itu kepada Pak Gubernur. Yang kedua, kepada kawan-kawan BPI Kabupaten Kota, segeralah untuk tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat, tolong segera didaftarkan. Nanti BPI Provinsi Lampung akan memfasilitasi ke BPN-nya, karena semuanya ini tidak dipungut biaya. Itu. Habis itu mohon kiranya para nasir yang sudah meninggal, nah ini, tolong segera diusulkan penggantian daripada nasir. Kalau untuk para wakif, saya pikir udah banyak yang paham ya, mereka tidak akan macam-macam lagi. Rata-rata yang mewakafkan harta benda yang tidak bergerak ini, yang kuburan, masjid, terus musola, ini rata-rata kan udah banyak yang udah meninggal. Udah banyak meninggal. Nah ini, jadi saya mohon untuk para keluarga daripada wakif ini, tolong semuanya diikhlaskan, nggak usah digugat-gugat gitu loh, walaupun itu nanti dilihat dari segi nilai ekonominya udah mulai tergiur gitu. Ikhlaskan aja untuk ibadah daripada keluarga wakif itu. Itu aja yang buat saya. Baik, luar biasa. Semoga ini yang menjadi harapan akan terwujud ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat religi, demikian obrolan kita bersama Dr. Andes Haji Heri Sulianto MM, Ketua BWI Provinsi Lampung. Bapak terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat Bapak ya. Alhamdulillah. Dan semoga bersama rekan-rekan ya ini terus ikhlas dan terus sehat untuk melakukan pekerjaan ini. Amin amin amin. Amin amin rabbal alamin ya. Jadi sahabat religi, terima kasih telah menyaksikan podcast Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi dari program penerangan agama Islam kantor wilayah Kementerian Agama Islam Provinsi Lampung. Saya Ardi Hussein, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.